satu yang terkuat di dunia. Bahkan ada semacam mitos yang banyak disuarakan oleh media yang menyatakan bahwa pasukan ini adalah termasuk pasukan yang tidak pernah dikalahkan, atau jaisun la yughar, pasukan yang tidak pernah dikalahkan. Mengapa? Karena Israel ini sudah beberapa kali masuk dalam peperangan dengan bangsa Arab selama sejak awal berdirinya tahun 1948 sampai sekarang, tapi dia tidak pernah kalah dalam arti kemudian dihabisi. Padahal yang melawan itu adalah koalisi beberapa negara Arab. Nah, masalahnya ternyata bukan di kekuatan pasukan yang dilawan itu, kekuatan Israel itu, tapi yang masalah adalah pasukan yang melawannya. Nah, sekarang dengan adanya perlawanan yang luar biasa dari para mujahidun, para pejuang yang jumlahnya tidak seberapa, tapi karena kekuatan iman, kekuatan semangat, kekuatan keyakinan yang luar biasa, itu mereka mampu memberikan perlawanan yang sangat dahsyat. Meskipun juga kita bersedih bahwasanya warga Gaza itu sudah berjatuhan, berguguran, yang jumlah mereka yang gugur atau mereka yang meninggal karena serangan Israel itu dalam jangka waktu sebulan itu sudah melebihi dari jumlah penduduk Ukraina yang diserang oleh Rusia selama hampir 2 tahun. Jadi ini membuktikan betapa pasukan Israel itu adalah pasukan yang tidak beradab. Jadi kalau kita berperang, perang itu ada etikanya, perang itu ada aturannya. Termasuk apalagi dalam Islam itu sejak awal sudah diberikan panduan bagaimana cara berperang yang baik. Meskipun berperang itu saling bunuh, tapi ada aturannya. Dan dalam hukum internasional juga sama. Yang sekarang berlaku saat ini dipegang oleh masyarakat dunia, itu juga perang itu ada aturannya. Tetapi Israel tampaknya tidak mengindahkan aturan-aturan itu. Mereka melakukan serangan yang membabi buta, sehingga banyak membuat ribuan, kalau tidak salah, kalau per hari semalam itu sudah mencapai 9.000 lebih warga Gaza, warga muslimin di Palestina, di Gaza khususnya, yang meninggal karena serangan Israel. Nah, tetapi meskipun demikian, al-mujahidun al-muslimun, ya, al-murabitun, mereka yang berjuang masih mampu memberikan perlawanan yang sangat luar biasa. Nama Asyurul Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isu yang terkait dengan Palestina ini, isu yang terkait dengan perlawanan saudara-saudara kita yang di Gaza ini tentu tidak bisa dilepaskan dari perhatian, atau tidak boleh dilepaskan dari perhatian kita sebagai seorang muslim. Mengapa? Karena persoalan yang terjadi di sana itu adalah menjadi bagian dari persoalan umat Islam. Betul, banyak orang mengatakan perang yang terjadi di Palestina bukan perang berdasarkan agama. Betul, karena sesungguhnya umat Islam itu diajarkan tidak memusuhi orang-orang yang beragama lain. Kita punya tetangga seorang Nasrani, seorang Kristen misalnya, atau punya tetangga seorang Yahudi, atau Konghucu, atau Hindu, atau Buddha, itu kewajiban kita adalah memberikan rasa saling hormat, saling mentoleransi, bahkan saling berbagi hadiah, itu boleh. Saling mengundang, itu juga boleh, bagus, ya, selama orang-orang tersebut tidak memusuhi umat Islam. Nah, yang menjadi persoalan adalah hubungan kita dengan orang-orang Yahudi itu tidak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya di Depok ada orang Yahudi tinggal di dekat rumah kita, kewajiban kita adalah menghormati mereka
berbuat baik kepada mereka, berbagi hadiah misalnya, memberikan makanan kita, itu tidak masalah ya. Karena memang Islam itu semangatnya adalah memberikan keadilan, kedamaian, ketentraman kepada seluruh makhluk hidup. Bahkan hewan-hewan pun diperhatikan hak-hak mereka dalam Islam. Tetapi persoalannya adalah yang di sana itu adalah orang-orang Yahudi, yang di sana adalah orang-orang yang melakukan tindakan penjajahan. Yang ini sebenarnya didorong oleh sebuah gerakan yang namanya Zionisme, As-Sohyuniyah, yaitu sebuah gerakan yang mempromosikan, menganjurkan, mengupayakan berdirinya sebuah negara Yahudi di Bukit Zion. Bukit Zion itu adalah tempat yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Bani Israel itu sebagai tempat di mana dulu Nabi Daud memiliki kerajaannya. Dan Bukit Zion itu adalah tempatnya di komplek Al-Aqsa. Jadi kalau kita mendengar istilah Masjid Al-Aqsa, itu adalah komplek berapa hektar itu besar, yang kalau kita lihat itu ada garis batasnya, itu komplek Al-Aqsa. Bukan masjid yang bukan hanya terbatas pada Masjid Kubah Mas misalnya, maaf, bukan Kubah Mas, apa, Kubatus Sakhroh, Dome of the Rock ya, yang warnanya kuning itu. Bukan pula hanya Masjid Al-Qibli, masjid yang warnanya agak ungu atau apa ya, warnanya itu agak gelap. Nah, itu Masjid Al-Qibli. Itu disebut Masjid Al-Qibli karena dia masjid yang lebih dekat ke arah kiblat. Itu dibangun oleh sahabat Umar bin Khattab. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan yang disebut dengan Al-Aqsa itu adalah itu. Tapi yang benar adalah Al-Aqsa itu satu komplek penuh ya. Karena apa? Karena ketika Rasulullah SAW melakukan Isra, dan Allah menyebutnya sebagai Al-Masjidil Aqsa, itu saat itu belum ada masjid di situ. Dalam arti bangunan yang memang dijadikan sebagai masjid. Karena zaman itu Al-Aqsa itu masih dikuasai oleh orang-orang Kristen Romawi, Bizantium. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba membuka ayat-ayat suci Al-Qur'an di surat Al-Isra. Suratul Isra itu adalah surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ayat-ayatnya itu mayoritas diturunkan di Mekah. Nah, surat ini khususnya di bagian awal daripada surat Al-Isra ini berbicara tentang Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian nanti dilanjutkan beberapa ayat tentang Bani Israel. Yang ini oleh banyak para mufasir nanti dikaitkan dengan masalah yang saat ini menjadi perhatian kita semuanya, yaitu masalah isu Palestina dan isu Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini sejak beberapa tahun itu keberadaannya terancam oleh upaya Yahudisasi oleh orang-orang Israel. Makanya operasi militer, operasi serangan, operasi perang yang dilakukan oleh gerakan perlawanan Mujahid di Gaza itu menggunakan kodenya, itu adalah kodenya Tufan Al-Aqsa atau Badai Al-Aqsa. Karena memang itulah yang menjadi spirit membangkitkan jihad mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, ba'da a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menjelaskan tentang proses perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
menunjukkan dari sunnatullah yang selama ini berlaku. Jadi Allah ingin mengabarkan tentang satu peristiwa. Maha suci Allah, zat jadi di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai abdih, sebagai abduh, sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena makom yang paling tinggi seorang manusia di hadapan Rabbnya adalah makom ubudiyah. Kalau kita baca surat Al-Kahfi juga, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memulai surat Al-Kahf dengan menggunakan kata tahmid, pujian kepada Allah, Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, Allah menggunakan kata abdih juga. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab kepada hambanya. Mengapa tidak disebut ala rasulihi atau ala nabiyihi, tapi menggunakan kata ala abdihi? Karena makom yang paling tinggi bagi seorang manusia di hadapan enamnya matahari sampai jam 6 lagi terbitnya fajar, atau jam 4 terbitnya fajar, itu mungkin Isra-nya Rasulullah SAW itu dilakukan hanya beberapa jamnya saja, bukan dari awal sampai akhir. Makanya menggunakan kata lailan, menggunakan isim nakiroh, ya, juz'un minal lail. Nah, selain itu sebagian ulama juga memaknai kata lailan itu, mengapa harus didatangkan dengan nakiroh? Karena untuk litta'zim, ya. Dinakirahkan untuk mengungkapkan bahwa malam itu adalah malam yang agung, malam yang tidak biasa, ya. Ini. Nah, hamba ini yaitu Nabi Muhammad SAW ini diperjalankan dari mana ke mana, ya, yaitu minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Pada saat Rasulullah SAW diperjalankan pada malam itu Rasulullah SAW masih berada di Mekah, ya. Marhalahnya masih marhalah Makkiyah, masih belum hijrah ke Madinah. Dan karena itu pula Masjidil Haram sebenarnya belum benar-benar menjadi masjid. Mengapa? Karena di situ masih banyak berhala di situ. Masih menjadi tempat ibadahnya orang-orang musyrikin juga di situ. Nah, ayat ini yang menceritakan Isra-nya Rasulullah SAW menggunakan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, itu seakan-akan juga memberikan rasa optimisme kepada Nabi Muhammad dan umat Islam secara umum, bahwasanya Masjid Al-Haram yang saat itu belum benar-benar menjadi masjid, nantinya akan menjadi masjid yang benar-benar 100% dikuasai umat Islam dan hanya digunakan untuk ibadahnya umat Islam saja. Sama pula dengan Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa saat itu juga bukan atau belum berbentuk masjid, belum ada masjid di situ. Karena saat itu komplek Al-Aqsa itu masih dikuasai oleh orang-orang Kristen, Romawi. Sebelum nantinya dibebaskan oleh Umar bin Khattab yang kemudian membangun masjid yang disebut dengan Masjid Al-Qibli sekarang ini. Masjid di mana sekarang ini banyak digunakan untuk sholat 5 waktu, itu di Masjid Al-Qibli yang kalau kita lihat fotonya itu berada di ujung, di pinggir daripada dinding komplek Al-Aqsa yang bagian timur, berarti ya, timur agak selatan itu, ya. Itu. Jadi saat itu Masjid Al-Aqsa juga belum berwujud masjid di situ. Bahkan beberapa
catatan sejarah menyebutkan orang-orang Romawi ya, itu menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah ya. Tempat yang ingin dilecehkan oleh mereka. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan fakta, mengungkapkan kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem itu, Allah tidak menggunakan kalimat min Makkata misalnya ila Al-Quds misalnya atau ila Asyam misalnya, tidak, tapi menggunakan kalimat minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Padahal dua tempat itu belum menjadi masjid sebagaimana yang seharusnya menjadi tempat peribadatan umat Islam, tempat sujudnya umat Islam, tidak. Ini memberikan tanabbu ya, memberikan semacam profesi ya. Apa namanya? Optimisme kepada Nabi Muhammad bahwa nanti tempat itu adalah menjadi masjid yang benar-benar dikuasai umat Islam dan menjadi tempat peribadatan umat Islam ya. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Nah, Isra ini juga ingin menghubungkan antara dua masjid ini, Masjid Al-Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Dan dengan ini pula menjadi kewajiban seluruh umat Islam untuk memperhatikan Masjidil Aqsa ini. Al-Masjid Al-Aqsa itu kalau secara bahasa artinya adalah masjid yang paling jauh. Kata jauh itu biasanya sifatnya relatif, tergantung ngukurnya dari mana. Sebagaimana kita mengukur dekat itu juga relatif. Kalau orang yang punya mobil bilang Jakarta itu dekat dengan Depok, Jakarta Utara dekat dengan Depok karena cuma apalagi ada tolnya nggak macet, mungkin setengah jam nyampe. Tapi bagi orang masa lalu mungkin jauh karena perjalanannya menggunakan jalan kaki misalnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, itu masjid yang terjauh itu maksudnya bagaimana? Ini juga menurut sebagian para ulama tafsir menjadi indikator ya, menjadi tanda-tanda bahwasanya nanti juga akan ada masjid yang istimewa juga yang lebih dekat kepada Masjid Al-Haram, yaitu Al-Masjid An-Nabawi yang ada di Madinah ya. Nah, kalau kita mengartikan Masjidil Haram, apa sih makna Masjid Al-Haram itu? Itu kata haram itu bisa bermakna beberapa hal ya. Bisa berarti al-haram itu adalah artinya diambil dari kata al-haram yang bermakna at-ta'zim ya, yang sesuatu yang diagungkan. Atau juga bisa bermakna bahwasanya haram di situ adalah diharamkan nantinya orang-orang selain yang mukmin, yang muslim boleh masuk ke dalamnya. Maka disebut dengan Masjidil Haram. Dan itu akan dikuasai oleh umat Islam, di mana nantinya orang-orang yang non muslim, yang musyrik, yang kafir tidak boleh masuk ke dalamnya, sebagaimana seperti sekarang. Itu dilarang orang yang non muslim untuk masuk ke sana. Atau kata al-haram itu juga bisa bermakna diharamkan di dalamnya menumpahkan darah, dan keamanan itu dijamin di dalamnya. Ini ya, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, masjid yang terjauh. Terjauh maksudnya bagaimana? Itu tadi para ulama banyak yang kemudian memberikan penjelasan bahwasanya dengan menyebut Al-Masjid Al-Aqsa artinya ada masjid yang dekat. Nah, mana masjid yang dekat itu? Yaitu yang dari Mekah nantinya itu akan ada masjid yang lebih dekat dibanding Al-Aqsa, yaitu Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Jadi Nabi saat itu, saat menerima wahyu ini, dan saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bahwasanya nabinya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Nabi masih ada di Mekah, belum ada perintah untuk hijrah ke Madinah. Belum ada tanda-tanda ada masjid yang lain yang akan Nabi dirikan di luar masjid yang dua ini. Dan Masjid Al-Aqsa adalah merupakan masjid yang paling utama ketiga yang dimiliki oleh umat Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yushaddur rihalu
ila thalathati masajid. Tidaklah boleh ya atau tidaklah dianjurkan seseorang itu untuk melakukan perjalanan panjang ke masjid-masjid kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjidil Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Dan ketiga-tiganya memiliki kualitas ibadah yang berbeda kalau orang menjalankan di situ. Kalau Masjidil Haram itu pahalanya berlipat 100.000 kali. Kalau Masjid An-Nabawi itu pahalanya dilipatkan 1.000 kali. Dan kalau di Al-Aqsa itu pahalanya dilipatkan 500 kali. Ini pelipatan pahala ini fil jaza la fil ijza. Ya. Pahalanya disamakan dengan orang yang beribadah di tempat lain ya, secara berlipat-lipat, bukan sebagai pengganti dari ibadah itu. Jadi kalau orang kemudian sholat subuh sekali di Masjid Al-Haram, itu tidak berarti kemudian dia boleh meninggalkan sholat subuh karena sudah menyamai pahalanya sebanyak 100.000 kali sholat subuh di luar Masjidil Haram, bukan. Tapi itu makanya para ulama itu menyebutkan itu muadalah fil jaza la fil ijza, sama pahalanya tapi bukan untuk menggantikannya. Itu. Nah, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Nah, yang menarik jamaah sekalian, kalau kita lihat mushaf kita, itu kalimat Al Masjidil Aqsa itu ditulis alifnya itu dengan alif yang berdiri. Padahal aslinya alif maksurah itu ditulis dengan alif yang tidur atau alif maksurah yang seperti mirip huruf ya tapi tidak ada titiknya. Mengapa demikian? Itu kalau Syekh Dr. Ahmad Naufal, seorang ahli tafsir yang dari Yordania, beliau dulu sekolahnya di Mesir, mendapatkan gelar doktor tafsirnya dari Mesir, itu mengatakan itu mungkin menjadikan tanda-tanda bahwasanya Masjid Al-Aqsa ya, meskipun dirongrong luar biasa oleh kekuatan yang juga luar biasa oleh Israel, itu insya Allah Masjid Al-Aqsa akan tetap berdiri selamanya. Ya, makanya di Mushaf Utsmani kalau Bapak Ibu membuka Mushaf Al-Quran, ya, Masjid Al-Aqsa itu ditulisnya berdiri alifnya, ya, bukan alif maksurah yang harusnya itu bentuknya tidur. Kalau kita belajar bahasa Arab itu alif maksurah, itu harusnya alifnya itu tidur seperti huruf ya, tapi tidak ada titiknya. Tetapi di situ ditulis dalam Rasm Utsmani itu alifnya itu berdiri. Itu seakan-akan memberikan tanda optimisme bahwasanya Masjidil Aqsa insya Allah akan terus berdiri meskipun dirongrong oleh Israel. Nah, dalam beberapa tahun terakhir itu orang-orang Yahudi Israel banyak sekali melakukan tindakan-tindakan Yahudisasi yang berupaya untuk mengubah status komplek Al-Aqsa itu. Ya, mereka banyak melakukan ibadah mereka itu di komplek Al-Aqsa, yang itu aslinya terlarang, bahkan terlarang menurut hukum internasional. Dalam hukum internasional itu komplek Al-Aqsa ditetapkan dengan apa yang disebut dengan istilahnya status quo, status yang tetap dimiliki haknya oleh umat Islam. Jadi orang-orang non muslim itu dilarang untuk melakukan ibadah di komplek itu. Ini ketentuan hukum internasional sebenarnya. Udah ada resolusinya di PBB. Tetapi Israel berkali-kali melakukan pelanggaran di situ. Bahkan mereka juga melakukan proses pengerukan di bawah komplek masjid itu, ya. Yang itu nantinya mereka membuat terowongan, ya, dan sudah jadi terowongan itu di mana mereka mengklaim sedang mencari apa yang disebut dengan Solomon Temple atau Haikal Sulaiman atau tempat ibadahnya Nabi Sulaiman dulu, yang mereka klaim ada di bawah itu, yang terkubur di bawah itu. Sehingga akibatnya bisa saja Al-Aqsa itu nanti akan ambruk ke bawah kalau memang proses pengerukan, ya, bawah tanah daripada komplek Al-Aqsa itu terus dilakukan oleh orang-orang Israel. Jadi ada upaya untuk mengubah status Al-Aqsa oleh orang-orang Yahudi Israel. Tetapi tadi ya, kalau menurut pendapatnya Syekh Dr. Ahmad Naufal itu dengan Rasm Utsmani yang alifnya itu berdiri, itu seakan-akan memberikan
indikasi bahwasanya insya Allah ya biidznillahi ta'ala wa bimasyiatihi Al-Aqsa akan terus berdiri. Tentu dengan adanya umat Islam yang senantiasa membelanya, umat Islam yang senantiasa melakukan perjuangan untuk tetap ya, menjadikan Al-Aqsa sebagai masjid terpenting bagi umat Islam yang ketiga. Dan Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Jadi dulu Rasulullah SAW kalau sholat itu menghadapnya ke Al-Aqsa. Saat Rasulullah masih di Mekah, beliau menjadikan Ka'bah di tengah. Jadi menghadap ke Al-Aqsa tapi menjadikan Ka'bah itu di tengah beliau. Jadi menghadap kedua tempat itu. Setelah Rasulullah SAW hijrah, itu juga di awal-awal masa beliau di Madinah juga masih menghadap ke Al-Aqsa. Kemudian setelah beberapa masa kemudian baru Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pemindahan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Haram. Ini, ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi di sekitarnya. Jadi keberkahan Masjid Al-Aqsa itu adalah keberkahan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Quran, salah satunya di ayat ini, yaitu yang alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Kalau sekitarnya saja diberkahi, itu artinya tempat yang menjadi pusat dari sekitar itu tentu berkahnya lebih besar lagi. Jadi semakin dekat dengan tempat itu, maka berkahnya semakin besar. Semakin mundur, semakin menjauh, maka berkurang pula berkahnya. Jadi alladzi barakna haulahu, kalau sekitarnya saja diberkahi, artinya di tempat yang itu, yaitu Masjid Aqsa, berkahnya lebih mantap lagi. Ini ya, alladzi barakna haulahu. Jadi kalau sesuatu itu berkah, maka keberkahannya akan meluber ke sekitarnya. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Kalau orang itu menjadi orang baik, maka seharusnya kebaikan itu meluber ke sekitarnya. Jadi kalau kita ingin benar-benar menjadi orang yang baik, maka kebaikan itu harusnya meluber kepada apa yang di sekitar kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tidak menjadikan diri sendiri kebaikan itu. Ya. Sama dengan Masjid Aqsa, kebaikannya itu meluber ke sesuatu yang ada di sekitarnya. Alladzi barakna haulahu. Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat atau maha mengetahui. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi memberikan satu pelajaran penting kepada kita, bahwasanya Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya itu menjadi tempat yang tidak boleh dilupakan oleh kita umat Islam. Menjadi satu situs yang harus terus mendapat perhatian daripada umat Islam. Jadi isu Palestina, isu Al-Aqsa adalah isu yang wajib menjadi perhatian umat Islam. Itu ya. Nah, mungkin ada sebagian kita yang bertanya, bukannya Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan malam itu, Rasulullah tidak melakukan perjalanan hanya ke Masjidil Aqsa saja, kemudian Rasulullah juga mi'raj ke Sidratil Muntaha. Itu mengapa ayat yang menjelaskan tentang mi'raj Rasulullah itu dijelaskan pada surat yang lain, pada ayat yang lain, yaitu ada di surat An-Najm. Mungkin wallahu a'lam bishawab ya, sebagian ulama memberikan penjelasan bahwasanya hal ini mungkin saja untuk memberikan pesan kepada kita orang-orang yang umat Islam yang membaca ayat ini, bahwasanya ayat ini ingin difokuskan kepada isu Al-Aqsa dan kepada isu Palestina dan kepada isu tentang Bani Israel, sehingga tidak disebutkan setelahnya kisah tentang Mi'raj. Nanti kisah Mi'raj disebutkan dalam surat An-Najm misalnya ya.
Dan ayat ini kemudian memang berbicara tentang Bani Israel. Ini ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa al-kitaba, kitab yakni Taurat, wa ja'alnahu, dan kami jadikan kitab Taurat itu hudan, sebagai petunjuk li bani Israila, bagi kaum Bani Israel. Bani Israel itu adalah orang-orang yang menjadi anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Ya, nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Makanya anak cucunya disebut dengan Bani Israel, anak turunnya Nabi Israel. Makanya ya, banyak ulama yang keberatan menyebut negara yang sekarang ini ada di sana yang menjajah Palestina sebagai negara Israel. Mengapa? Karena kata Israel itu aslinya adalah menunjuk kepada nama Nabi Yakub. Dan orang-orang Yahudi Israel itu, mereka sengaja menjadikan nama negara mereka dengan nama Israel. Itu dengan tujuan tertentu. Mereka ingin mengklaim ya, otoritas, keabsahan juga validitas mereka sebagai anak-anaknya, anak cucunya Nabi Yakub ya, yang akan mewarisi tanah itu. Makanya banyak ulama yang nggak mau menyebut negara Israel itu nggak mau. Karena apa? Kata Israel itu yang sekarang dikonotasikan dengan kejahatan yang luar biasa, membunuhi bangsa Palestina, menjajah bangsa Palestina, mencaplok tanah bangsa Palestina, itu tidak cocok kalau dinamakan dengan Israel. Karena itu tadi, Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Ini disebutkan dalam satu ayat dalam Al-Quran yang saya lupa ayatnya ya. Ya, itu di situ disebutkan Israel, maksudnya adalah Nabi Yakub. Ya, ini. Allah tattakhidhu min duni wakila. Apa petunjuknya? Petunjuk utamanya adalah untuk tidak mengambil pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kita tidak banyak bahas ayat yang kedua ini. Dan kemudian ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ketiga, dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura ya. Wahai anak cucu keturunan orang-orang yang dulunya itu diselamatkan bersama Nabi Nuh ya. Ingat kalian ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kalian dengan banyak kenikmatannya ya. Dan ingat pula bahwa Nuh itu adalah seorang hamba yang bersyukur, innahu kana abdan syakura. Karena itu kalian juga hendaknya tidak ingkar, tidak kufur kepada Allah, tapi jadilah sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur, menggunakan berbagai macam kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang keempat sampai yang ke-8 itu ayat yang menarik sekali. Ini ayat-ayat yang berbicara tentang Bani Israel dan kerusakan yang akan mereka perbuat serta ujung dari kerusakan itu. Kita akan baca ya ayatnya. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan kepada Bani Israel fil kitabi, di dalam kitab. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fil kitabi maksudnya adalah fil lauhil mahfud ya, kitab yang ada di lauhul mahfud. Namun ada yang mengatakan fil kitabi maksudnya adalah dalam kitab Taurat. Namun ada juga para ulama yang menafsirkan fil kitabi ai dalam kitab Al-Quran, maksudnya adalah kitab Al-Quran. Yang nanti ini memberikan pengaruh juga mengenai penafsiran yang akan disebutkan di ayat yang setelahnya. Ya. Kalau di Quran terjemah Kemenak itu disebutkan apa Pak? Di kitab Taurat ya. Ya, itu salah satu dari penafsiran makna Alkitab di situ. Nah, apa yang Allah tetapkan kepada Bani Israel itu latufsidunna fil ardi, sungguh-sungguh
kalian akan membuat kerusakan di muka bumi. Ini fil ardi ini juga para ulama berbeda pendapat. Apakah maksudnya di permukaan bumi semuanya secara umum dimanapun dari muka bumi ini, atau kejadian kerusakan itu dilakukan di tempat yang terkait dengan Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa tadi, yaitu tempat yang antara Masjid Al-Haram dan Masjidil Aqsa, sebagaimana yang disebutkan di ayat yang pertama. Ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Nah, marrota ini sebanyak 2 kali. Nah, ini pertanyaannya adalah, apakah Bani Israel itu hanya akan berbuat kerusakan 2 kali saja? Jawabannya tidak. Kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, itu dilakukan selama berkali-kali. Dalam banyak kali. Tetapi kerusakan yang paling besar yang akan dilakukan mereka dilakukan sebanyak 2 kali. Ya, latufsiduna fil ardi, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi marrota ini sebanyak 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian akan melakukan sebuah kesombongan dengan kesombongan yang nyata, kesombongan yang luar biasa. Ini. Jadi orang-orang Bani Israel ini itu kalau di ayat ini disebutkan akan membuat kerusakan yang sangat besar sekali, di mana mereka di situ nantinya berbuat kerusakan yang sangat dahsyat sekali, itu 2 kali. Ya. Latufsiduna fil ardi marrataini wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan mereka akan membuat kerusakan dengan kerusakan yang nyata. Ini. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, nanti kita akan baca dulu ayatnya sampai ayat yang ke-8 ya, atau ayat yang ke-7 ya. Fa idza jaa wa'du ulahuma, maka apabila telah datang saat kerusakan yang pertama, ba'atsna 'alaikum ibadallana, maka kami akan kirimkan kepada kalian ibadallana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadidin, yang sangat perkasa, fajasu khilalad diyar, lalu mereka akan merajalela, bertebaran di kampung-kampung mereka. Wa kana wa'dam maf'ula, dan itulah janji yang pasti terlaksana. Jadi Bani Israel berbuat kerusakan 2 kali yang sangat besar. Yang pertama, ketika datang masa yang pertama itu, Allah akan mengirimkan hamba-hambanya untuk menumpas mereka, menyerang mereka sampai ke rumah-rumah mereka. Fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah janji yang pasti terlaksana. Kemudian ayat yang ke-6, tsumma radadna lakumul karrata, kemudian kami memberikan kepada kalian al-karrah, giliran untuk kembali berkuasa dan kembali melakukan seperti yang tadi di awal, melakukan tindakan yang semena-mena, berkuasa dengan kekuatan yang luar biasa, menyombongkan diri mereka dengan kesombongan yang sangat nyata. Wa amdadnakum, dan kami bantu kalian, kami beri kepada kalian bi amwalin, dengan harta yang banyak, wa banina, dan juga anak-anak, wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian menjadi kelompok yang sangat besar atau kelompok yang lebih besar. Kemudian ayat yang ke-7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, jika kalian berbuat baik berarti kalian telah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat jahat maka kerugian dari kejahatan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Jadi ayat ini meskipun Allah Subhanahu wa taala proklamirkan kepada Bani Israel, tapi ini juga menjadi pelajaran kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik maka kebaikan itu akan kalian dapatkan untuk kalian sendiri. Dan kalau kalian berbuat buruk, berbuat kejelekan, maka keburukan
kejelekan itu, kejahatan itu akan berbalik. Kalian terima sendiri akibatnya. Fa idza jaa wa'dul akhirati, dan ketika datang saatnya kerusakan yang kedua, liyasu'u wujuhakum, ya, maka kami bangkitkan musuh mereka, ya, musuh orang-orang Israel itu untuk apa? Menyuramkan wajah kalian orang-orang Israel, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, untuk memasuki masjid, ya, sebagaimana mereka memasukinya pertama kali, waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Asa rabbukum ayyarhamakum, mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadamu. Wa in udtum udna, dan sekiranya kalian kembali melakukan kejahatan seperti tadi, yang pertama tadi dan yang kedua tadi, melakukan kesombongan yang luar biasa tadi, udna, kami juga akan kembali memberikan hukuman dengan mengirim hamba-hamba yang juga akan menghancurkan mereka. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir. Ya. Ini ayat yang keempat dan yang kedelapan oleh para ulama banyak diartikan sebagai nubuat, sebagai semacam, bukan ramalan ya, sebagai prediksi masa depan, bahwasanya Bani Israel, ya, itu akan mendapatkan seperti apa yang diceritakan dalam ayat ini, yaitu mereka akan berbuat kerusakan dengan kerusakan yang besar, yang sangat nyata sekali. Dan kemudian yang pertama mereka akan dikalahkan oleh sekelompok orang yang disebut sebagai ibadan lana, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti yang kedua itu juga mereka akan melakukan hal yang kurang lebih sama. Bahkan di yang kedua itu Allah akan memberikan kepada mereka kekuatan yang jauh lebih besar, bi amwalin, dengan harta yang banyak, bantuan dari mana-mana datang, wabanina, juga di situ orang-orang Yahudi akan berkumpul dengan jumlah yang lebih banyak lagi daripada sebelumnya, dan mereka akan menjadi aktsara nafira, ya. Satu kelompok yang jumlahnya itu jauh lebih besar dibanding masa-masa sebelumnya. Nah, mengenai yang pertama itu para ulama banyak berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kalau tafsir-tafsir masa lalu, ya, di mana di zaman sebelum Israel berdiri sekarang, itu mayoritas mufasir hampir semuanya mereka berpendapat bahwasanya kerusakan yang dibuat oleh Bani Israel dua kali dengan kerusakan yang sangat luar biasa itu sudah terjadi. Kemudian kali pertama mereka dibinasakan itu adalah dibinasakan oleh Nebukadnezar atau Bukhtanasor yang berasal dari Babilonia. Itu terjadi sekian tahun sebelum Masehi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kerusakan yang berikutnya, di mana kemudian Allah mengirimkan orang-orang Romawi untuk menghancurkan mereka. Itu kebanyakan ahli tafsir menafsirkannya seperti itu. Ya. Jadi mereka banyak mufasir yang masa lalu, yang di masa jauh sebelum era sekarang ini, mereka mengatakan bahwasanya kerusakan dua kali yang disebutkan dalam Al-Quran ini itu dua-duanya sudah terjadi. Meskipun nanti mereka berbeda pendapat, yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, tapi sepakat keduanya sudah terjadi. Namun ya, banyak mufasir-mufasir yang datang belakangan, ya, misalnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, kemudian ada salah satu Syekh Al-Azhar, saya lupa namanya, Syekh Muhammad Izzat siapa gitu ya. Kemudian ada beberapa ulama tafsir yang sekarang setelah melihat situasi Israel yang saat ini, di mana mereka saat ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar di masa lalu, tidak pernah ya di satu zaman itu Bani Israel memiliki seperti apa yang miliki seperti sekarang ini. Warganya berkumpul banyak, ya, sekitar lebih berapa juta itu sekarang ya orang-orang Israel yang di situ. Amwalnya seperti disebutkan tadi, wa amdatnakum bi amwalin, itu juga banyak. Mereka mendapat bantuan luar biasa, memiliki kekuatan finansial luar biasa, dibantu Amerika, dibantu Uni Eropa, memiliki kekuatan
material, kekuatan finansial yang juga luar biasa besar. Dan pasukan mereka juga banyak sekali. Termasuk pasukan yang membantu mereka dari Amerika Serikat. Nah, para mufasir tadi, ulama-ulama tafsir yang juga ilmunya juga memiliki kedalaman yang luar biasa, itu mereka berpendapat bahwasanya yang disebut dengan kerusakan pertama dan kedua itu terjadi di zamannya umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sudah terjadi, yang kedua belum. Yang pertama kejadiannya kapan? Yang pertama itu adalah kejadiannya ketika kerusakan itu diperbuat oleh orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. Makanya tadi ya, latufsiduna fil ardi itu para ulama berbeda pendapat tentang makna fil ardi. Ada yang mengatakan fil ardi itu ya bisa di mana saja. Ada yang kedua mengkhususkan di Baitul Maqdis saja, di sana di wilayah Palestina sekarang ini. Ada yang berpendapat wilayah itu adalah wilayah yang terbentang antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Jadi termasuk wilayah Jazirah Arab sampai Syam itulah wilayah yang nanti akan menjadi lokus kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Nah yang pertama, kerusakan yang pertama kalau menurut pendapat yang tadi ya, itu mereka ingin mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kerusakan pertama itu adalah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka melakukan kecurangan, melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah SAW di Madinah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau membuat satu dokumen kesepakatan bahwasanya mereka akan melakukan satu penghormatan antara satu dengan yang lainnya. Tidak akan saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Akan memberikan toleransi kepada satu dengan yang lainnya. Tapi kemudian orang-orang Yahudi mereka bersekongkol, ya, Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraidah, sama ada 3 kelompok Yahudi besar di situ. Ya. Mereka bersekongkol menyerang Nabi Muhammad SAW dan bersekongkol dengan orang-orang musyrik Quraisy untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Dan karena itulah kemudian pada perang Khaybar Rasulullah bersama sahabatnya benar-benar mengalahkan mereka, kemudian mengusir mereka dari tempat itu. Ini ada sebagian ulama tafsir yang menafsirkannya seperti itu. Nah nanti yang kedua itu adalah di zaman seperti kita sedang jalani sekarang ini, di mana orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi kembali mengumpulkan kekuatan mereka, bahkan tadi kekuatan mereka jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka capai sebelumnya. Tidak pernah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel memiliki kekuatan seperti yang mereka miliki seperti sekarang ini. Sebagaimana kita singgung di depan nanti, bahkan militernya itu termasuk salah satu militer yang paling kuat di dunia. Ya, karena mereka dibantu juga oleh kekuatan superpower dunia, yaitu Amerika Serikat. Mereka mendapatkan bantuan finansial yang juga sangat luar biasa. Dan tidak pernah pula ya, pasukan mereka sekuat seperti sekarang ini. Maka tidak aneh kemudian ya, para ulama besar, ya, para ulama tafsir besar di era kontemporer ini yang berpendapat bahwasanya kerusakan yang kedua itu akan dilakukan atau sedang dilakukan seperti yang dialami oleh orang-orang Israel zaman ini. Dan karena itu ya, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali mengutus hamba-hambanya ya, tadi di ayat yang ke-7 tadi ya. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Allah akan mengirimkan lagi orang-orang yang nantinya akan mengalahkan mereka, akan memporak-porandakan kekuatan mereka. Ya, liyasu'u wujuhakum, membuat muka mereka buram, maksudnya mereka mengalami ketakutan, kesedihan, kekalahan yang luar biasa. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Ya, dan mereka ini orang-orang yang akan mengalahkan mereka akan memasuki masjid. Ya, maksudnya Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa,
kama dakhuluhu awal marrah, sebagaimana mereka dulu masuk pertama kali, waliyutabbiru ma'alu tadbiro, dan mereka akan membinasakan orang-orang Bani Israel yang tadi sudah berbuat kerusakan yang luar biasa, kemudian melakukan kesombongan yang sangat luar biasa seperti sekarang ini. Ya. Jadi kerusakannya luar biasa, Pak. Kalau terutama di 2 tahun atau 3 tahun terakhir, itu di Palestina sebelum perang 7 Oktober ini, pada tahun 2022 mereka membunuh kurang lebih 176 orang dalam setahun. Dan itu yang terbesar dalam 5 tahun terakhir. Dan tahun 2023 sebelum 7 Oktober mereka sudah membunuh lebih dari 250 orang. Jadi kerusakan yang luar biasa. Mereka merampas tanah bangsa Palestina, melakukan illegal settlements, perluasan pemukiman yang terus-menerus dengan mengambil tanahnya bangsa Palestina, dan itu adalah kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh Bani Israel seperti sebelumnya. Kerusakan yang luar biasa sekali. Nah, karena itulah ya, dengan penafsiran ini ya, dengan ayat ini kita optimistis ya, bahwasanya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi di Bani Israel sekarang ini mereka pasti ya, akan dibinasakan oleh hamba-hamba Allah yang akan Allah datangkan kepada mereka. Ya, kapan waktunya Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekarang ini menjadi langkah awal, Allahu a'lam bishawab. Tapi ini adalah menjadi janji yang sudah pasti ya terjadi. Hanya saja tadi ya, menurut para ulama, ada para ulama yang berpandangan bahwasanya itu sudah terjadi dua-duanya di masa lalu, tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya yang terakhir ini belum terjadi. Dan itu akan terjadi, pasti akan terjadi sesuai dengan janji Allah di surat Al-Isra ini. Karena itu surat Al-Isra ini memberikan rasa optimisme kepada kita, bahwasanya umat Islam pasti akan bisa mengalahkan mereka. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis tentang akhir zaman itu, nanti akan ada satu masa di mana ya, kita ya, umat Islam memerangi orang-orang Yahudi yang jahat itu, ya, yang melakukan kejahatan luar biasa itu, sampai nanti ya, kita akan menyerang mereka ke sudut-sudut manapun, ya, sampai batu akan bilang kepada orang yang mengejar mereka, hada Yahudiyun khalfi faktuluhu, ini di belakangku ada orang yang Yahudi yang selama ini memerangi kalian, membunuh ya, bangsa kalian ada di belakangku, silahkan kamu bunuh dia. Ini jadi masyurul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Isra ini ya, ayat 1 sampai 8 memberikan satu pandangan kepada kita tentang situasi yang saat ini terjadi. Meskipun tadi ya penafsiran para ulama itu berbeda-beda tentang makna dari ayat-ayat tadi, tapi yang pasti adalah di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Masjid Al-Aqsa, wilayah sekitar Masjid Al-Aqsa alladzi barakna haulahu, dan Allah juga menyebutkan keburukan kejahatan Bani Israel yang luar biasa, yang mana akan ada 2 keburukan yang dahsyat sekali selama 2 kali. Yang itu sekali lagi saya ingin tegaskan, para mufassir berbeda pendapat, ada yang mengatakan sudah terjadi dua-duanya, ada yang menyebutkan sudah terjadi 1, yang kedua belum, dan akan terjadi mungkin di masa kita atau di masa mendatang. Dan itu semuanya adalah menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi di bumi Palestina itu tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada sunnah Rasulullah SAW. Mungkin ini sementara yang bisa kita sampaikan. Sekiranya ada yang ingin bertanya, menyampaikan pandangannya atau pertanyaan, kami persilakan. Silakan Pak, kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangan, pendapat atau pertanyaan, silakan sebelum kita akhiri. Tidak ada? Baik, ya silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, negara yang membantu Palestina itu kenapa enggak yang dekat Ustaz? Kan kalau Indonesia kan jauh Ustaz. Kenapa negara-negara tetangganya, contohnya Arab Saudi,
negara-negara Irak yang dekat-dekat dari Palestina, kenapa? Apakah ada nggak Ustaz bantuan mereka ke Palestina gitu? Mau tahu aja Ustaz. Ya, terima Syukran, kasih. Ustaz. Terima kasih. Bantuan kalau yang disebut adalah bantuan finansial, bantuan kemanusiaan itu semua negara membantu. Ya, termasuk Saudi memberikan bantuan yang dengan jumlah yang besar juga. Nah, hari ini Indonesia insya Allah pemerintah kita akan memberangkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hari ini insya Allah akan berangkat. Ya, mungkin nanti pagi atau nanti siang ya. Kalau nanti dilihat di berita, insya Allah Indonesia akan memberangkatkan dari pemerintah dan dari masyarakat Indonesia secara umum. Dikumpulkan ada sekian puluh ton yang akan dibawa oleh beberapa pesawat ke Gaza melalui Al-Aris. Ya, Al-Aris itu satu wilayah di Mesir yang menjadi perbatasan dengan Palestina, dengan Gaza. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah negara-negara yang lain yang dekat dengan Palestina itu membantu mereka? Kalau tadi sekali lagi, kalau bantuannya yang disebut dengan bantuan finansial, bantuan kemanusiaan semua membantu. Qatar, Saudi, Mesir, ya, bantuan kemanusiaan banyak didatangkan kepada mereka. Yang belum ada adalah bantuan pasukan. Ini yang menjadi pertanyaan ya. Kalau kita lihat ya di seluruh negara-negara dunia muslim, bahkan di negara-negara Eropa, di Amerika, itu rakyat itu banyak sekali yang berpihak kepada bangsa Palestina. Demonstrasi di mana-mana. Di Amerika banyak demonstrasi. Di Eropa banyak sekali demonstrasi yang mendukung Palestina. Dengan kekejaman Israel yang luar biasa, itu menyerang tiap hari, ya, membombardir Gaza dengan puluhan ton ya, bom yang jumlahnya itu kalau dikumpulin itu lebih besar daripada bom yang pernah dijatuhkan oleh sekutu di atas Hiroshima. Ya. Itu. Nah, masalahnya adalah setelah runtuhnya ya, khilafah terakhir yaitu khilafah Utsmaniyah yang dulunya membela Al-Quds, membela Yerusalem, membela Al-Aqsa, membela tanah Palestina. Kemudian khilafah Utsmaniyah ini jatuh pada tahun 1923 ya. Kemudian Al-Aqsa ini Palestina dikuasai oleh Inggris ya. Dan kemudian ada perjanjian Balfour ya, deklarasi Balfour, dan kemudian mereka ada satu upaya untuk menjadikan wilayah ini menjadi negaranya buat orang-orang Yahudi. Sampai sekarang ini itu umat Islam dalam keadaan yang terpecah belah. Masing-masing negara memiliki kepentingan di negaranya masing-masing. Memang pernah ya ada perang dulu ketika begitu Israel memproklamirkan kemerdekaannya tahun 1948 itu. Mesir, Suria, Yordania ya, mengumumkan perang kepada Israel. Tapi ya, karena tadi ya, pasukannya, pemimpin-pemimpinnya mungkin ya tidak betul-betul tulus ingin li'ai kalimatillah, mereka kalah. Jadi makanya kemudian Israel itu dikenal sebagai pasukan yang tidak dikalahkan itu karena itu. Beberapa kali perang dengan bangsa Arab, pasukan Mesir pernah kalah total itu Mesir itu. Ya, Mesir yang jumlahnya lebih besar, Suria itu kalah total. Itulah yang kemudian membuat ciutnya nyali para pemimpin umat Islam. Yang ada adalah gerakan perlawanan yang justru datang bukan dari negara, bukan dari pemerintahan. Ini. Nah, kalau kita kan maunya berharap ya kan, orang-orang Arab, pemimpin Arab itu bersatu, ya, mengumpulkan pasukan-pasukan terbaiknya untuk menghentikan kebiadaban Israel terhadap Palestina. Kan maunya kita begitu, tapi tidak terjadi itu. Ya, bahkan ya itu tadi. Allah alam, saya nggak tahu persis ya apa yang membuat mereka tidak mau melakukan itu. Yang pasti adalah umat Islam sudah terpecah-pecah oleh negara-negara ya, nation state itu, negara-negara bangsa yang itu justru membuat persatuan umat Islam tidak sekuat seperti ketika kita disatukan oleh satu kekuatan yang memimpin umat Islam ini. Pada saat yang sama tadi ya, karena mungkin itu tadi ya, pemimpin-pemimpin yang ada itu tidak tulus ya, beriman secara kuat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membela
sesama umat Islam itu, maka mereka tidak melakukan itu. Bahkan perang pun yang pernah dilakukan tadi, dalam beberapa kali peperangan yang dilakukan terhadap Israel yang sebenarnya waktu itu masih kecil sekali kekuatannya, itu kalah juga mereka. Itulah yang membuat akhirnya mereka seperti sekarang ini, ya, tidak mau, tidak mampu, tidak berani mengambil keputusan yang berani terhadap mereka. Ya bisanya paling membantu tadi, membantu kemanusiaan, membantu pembangunan. Ya itulah yang terjadi. Tapi kita, kewajiban kita adalah tidak untuk mencela mereka, tapi menanyakan kepada diri mereka apa yang sudah kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Kalau kita mampu menyisihkan sebagian harta kita, mari kita sisihkan. Kita hanya mampu berdoa, mari kita berdoa untuk para pejuang yang membela martabat bangsa mereka, martabat agama mereka, martabat Al-Aqsa, kita lakukan. Itu. Mungkin itu bisa menjawab gak? Ya. Allah a'lam bishawab. Yang lain? Ya kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian saja kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kesimpulannya adalah dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang Bani Israel, berbicara tentang kaum Yahudi, ya di berbagai surat. Ya. Salah satunya adalah di surat Al-Isra ini, khususnya lagi di ayat 1 sampai ke 8, itu banyak berbicara tentang Al-Aqsa, berbicara tentang bagaimana kelakuan ya, Bani Israel, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi dengan kerusakan yang banyak, dan ada 2 kerusakan besar yang mereka lakukan. Yang itu akan mengakibatkan mereka nantinya atau sudah menurut sebagian mufassir yang lain dibinasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti terjadi. Entah itu terjadi di masa lalu dan mungkin juga akan terjadi di masa mendatang. Pun pula kalau dua-duanya sudah terjadi di masa lalu, di situ akan di ayat itu disebutkan wa in uttum utna, dan jika kalau kalian mengulangi lagi ya, tata cara kalian sombong berbuat kerusakan di muka bumi, utna, kami akan lakukan hal yang sama kepada kalian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa in uttum utna. Karena itu sekali lagi yang paling penting bagi kita umat Islam adalah di Indonesia ini memberikan perhatian yang penuh kepada Al-Aqsa, memberikan perhatian kepada nasib bangsa Palestina, dan juga kalau bisa sebisa mungkin memberikan apa yang kita mampu dari tenaga kita, dari materi kita, maupun dari doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang berjuang di sana. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.